teman-teman, dalam video kali ini saya akan menampilkan cuplikan video mengenai mempersonalisasikan masalah. Ya Bu, jadi begini Bu, jadi saya itu kayak merasa minder Kak Ibu, dan sering Kak merasa bahwa saya itu tidak cukup baik kemampuanku kalau dibandingkan dengan teman-temanku yang lain Bu. Oh iya, nah Ibu paham. Hal seperti ini seringkali dialami oleh banyak orang. Sekarang, mari kita coba mempersonalisasikan perasaannya Reva ini. Apakah ada momen khusus yang membuat tak merasa tidak cukup baik? Iya Bu, jadi mungkin kayak ketika saya gagal dalam ujian kimia minggu lalu Bu. Nah teman-temanku itu sama Ibu lulus, tersisa saya sendiri yang remedial Ibu. Jadi kayak minder Kak Ibu begitu dengan teman-temanku. Oh iya, nah Ibu paham. Jadi ketika Reva ini gagal dalam ujian kimia pada saat itu, Reva merasa rendah diri atau minder. Sekarang mari kita mempersonalisasikan ini lebih dalam lagi. Bagaimana perasaannya Reva tentang jadi tak saat ini Iya Bu, jadi saya itu merasa kayak mungkin memang saya yang bodoh begitu Bu, saya yang tidak punya pemahaman yang cukup dalam pelajaran kimia ini Bu. Oke. Sekarang Ibu tahu bagaimana Reva ini merasakan situasi yang dialami saat itu. Namun penting untuk diingat bahwa satu kegagalan dalam ujian itu tidak menggambarkan seluruh diri tanah. Itu hanyalah satu momen dan semua orang mengalami kesalahan dan kegagalan. Kita bisa merumuskan ini bersama-sama. Oh begitu Bu. Jadi bagaimana nih caranya Ibu? Pertama Reva harus terlebih dahulu mengakui bahwa punya jati kemampuan, potensi, bahwa Reva ini adalah siswa yang cerdas dan punya kemampuan. Kegagalan dalam ujian hanyalah bagian dari perjalanan tanah supaya tetap belajar, berusaha lebih baik lagi. Reva bisa mengikuti les tambahan atau belajar otodidak sendiri seperti di YouTube atau di media sosial lainnya. Oh baik Bu. Jadi mungkin saya akan coba lebih keras dan mengikuti saran Kak Bu, dan saya mungkin akan lebih giat lagi untuk mendalami pelajaran kimia. Ya, itu sudah sangat baik Ya, itu sudah sangat baik Reva. Ingatlah, konsep ini membantu tak untuk mempersonalisasikan perasaan tak, mengidentifikasi kekurangan tak, dan menunjukkan bahwa kita semua bisa tumbuh dari kegagalan atau pengalaman kita Terima kasih Bu. Ibu, terima kasih Bu, karena setelah bicara sama kita Ibu merasa lebih baik maka Ibu, dan mungkin saya akan belajar dengan lebih giat lagi Bu, supaya tidak ada lagi nilai ujianku yang remedial Ibu. Nah kalau begitu Bu, kembali ke kelas apa Bu, karena kebetulan juga mau masuk nih pelajaran selanjutnya Ibu. Oh iya, sama-sama. Ibu di sini terus dukung, jadi semangat dalam hidup Reva. Ibu, sekali lagi terima kasih Ibu. Pamit Ibu. Assalamualaikum. Salam. Ibu dengar kok sekarang dari guru-guru juga, kalau misal kita ini sekarang ada beberapa masalah di sekolah, mungkin bisa ceritakan ke saya apa saja yang terjadi kemarin. Iya Ibu, jadi merasa kadang-kadang Ibu karena hasil ujian itu kurang Ibu menurutku, jadi saya mencoba untuk menghilangkan Ibu. Oke, terima kasih karena sudah mau berbagi cerita ke Ibu toh. Ibu paham juga bagaimana perasaan tak kemarin, bagaimana tertekan tak sama keadaan yang mungkin kita alami kemarin toh, sampai berbuat yang demikian. Mungkin kita bisa bicarakan masalah ini lebih dalam. Pertama-tama bisa nggak ini bantu Ibu untuk identifikasi dulu kekurangan-kekurangan yang mungkin kita rasa selama ini bikin tidak harus menyontek. Menurutku tuh Ibu, mungkin
tidak percaya diri Kak Ibu sama hasil belajar Ibu yang tidak cukup pintar Kak Ibu merasa Ibu. Jadi kebingungan Kak. Oh iya. Oke, sekarang kalau begitu mungkin kita berfokus nih ke bagaimana supaya bisa dipersonalisasikan ini masalah. Jadi Ibu mau tanya toh bagaimana di perasaan Kak kemarin pas hasil ujian Kak kurang bagus di menurut Kak? Merasa Kak Ibu frustasi dan sedih sekali Ibu. Saya merasa tekanan dari teman-teman dan kedua orang tua saya Ibu. Oh iya, jadi itu masalah yang sering kita hadapi kan. Kalau sekarang bagaimana supaya kita bisa sama-sama bantu merumuskan apa saja yang mungkin jadi kekurangan Kak yang menurut Kak masih harus ditingkatkan lagi dalam diri Kak kemarin, sekaligus tunjukkan keinginan Kak supaya bisa perbaiki perbuatan Kak kemarin. Mungkin Ibu, saya akan bekerja keras lagi, tekun lagi dalam belajar Ibu, dan meminta kalau ada yang tidak saya mengerti Ibu, saya langsung ke gurunya Ibu, bertanya bagaimana dengan pelaku Ibu. Oh iya, satu langkah positif mungkin yang kita ambil dengan kerja keras sama minta bantuan ke orang lain saat diperlukan, bisa ditingkatkan kepercayaan diri Kak juga sama hasil akademis Kak tanpa perlu nyontek lagi insyaallah. Terus kalau misalnya butuh dukungan tambahan, bisa bicara ke saya atau ke guru lain. Jangan makin ragu nanti anak kalau misal mau cari bantuan. Iya Ibu, terima kasih tadi Ibu sebelumnya. Saya balik tadi ke kelas Ibu. Sama-sama nak ini. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi bingung Kak Bu. Merasa Kak diriku ini tidak dan selalu Kak juga merasa kayak tidak bisa Kak memenuhi ekspektasinya orang-orang yang ada di sekolah gitu. Oh iya, Ibu. Kadang itu kita semua pasti pernah merasa seperti itu. Ibu ini nggak cuma tahu kalau semua orang itu pasti memiliki kekurangan dan itu merupakan hal yang wajar. Itu adalah bagian alami dari kehidupan kita. Tapi tuh Bu kayak rasa-rasanya tuh kayak terganggu sekali Kak sama hal itu Bu, kayak selalu Kak merasa tuh kayak tidak punya kayak apa-apa, tidak ada yang bisa kebanggakan dari diri ini. Karena kadang-kadang itu kita bisa merasa seperti itu. Mungkin Kak Syifa punya pengalaman khusus sedikit seperti itu. Kalau pikir tau Bu, menurutku karena ini mungkin kalau berkaitan sama kayak nilai-nilai yang kurang bagus, nilai-nilai yang terdapat kemarin dari ujian atau yang tidak sesuai sama keinginanku dalam beberapa pelajaran. Terus kok saya juga merasa kayak tidak bisa Kak kejar di prestasinya dalam kelasku Bu. Oh iya, Ibu lihat kita tuh sangat jujur tentang perasaan tadi. Nah sekarang ayo nih kita sama-sama cari cara untuk solusinya ini. Nah menurut Kak Syifa mungkin ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk perbaiki nilai-nilai Kak. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi perasaan Kak ini? Kalau menurutku Kak Bu mungkin bisa Kak lebih fokus kalau misalnya lagi belajar, terus bisa Kak juga untuk bantuan ke guru lain kalau misal ada yang tidak pahami Bu. Awal yang bagus nih itu Kak Syifa. Dan juga ingat kalau nilai-nilai sekolah itu, nilai-nilai di mata pelajaran itu bukan satu-satunya hal yang menentukan nilai yang ada di dalam diri kita. Kita tuh punya banyak kualitas positif lainnya dari berbagai aspek lainnya yang buat kita istimewa. Makasih Ibu, merasa Kak agak lega setelah ini karena sudah bicara sama kita, merasa Kak lebih baik lagi Bu. Sama-sama Kak Syifa. Nah ingat jadi Ibu di sini itu untuk selalu dukung Ki. Jadi jangan diamu datang lagi bicara kalau ada tadi minta, dan kalau mungkin ada kayak kendala-kendala pikiran tak yang ganggu pikiran tak seperti ini. Baik Ibu, sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Mungkin saya sudah mau pamit Bu, sudah mau masuk jam pelajaran berikut. Oh oke, iya. Terima kasih Bu. Iya. Pamit Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
hasil observasi yang saya lakukan saat proses konseling yang melibatkan saudari Reva sebagai konselor dan saudari Syifa sebagai konseli telah menunjukkan bahwa dalam hal membantu konseli mempersosialisasikan kekurangan dan keadaan atau masalah dirinya pada item A dan B, saya memberikan skor 4 yang menunjukkan bahwa konselor telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membantu konseli untuk mengidentifikasi dan mempersosialisasikan kekurangan dan masalah yang mereka hadapi. Namun, dalam hal membantu konseli merumuskan kekurangan mereka dan menunjukkan keinginan untuk konseli pada item C, saya memberikan skor 3. Mengapa? Karena ada sedikit ruang untuk peningkatan dalam membantu konseli merumuskan kekurangan mereka dan mengungkapkan niat untuk mendapatkan konseling. Konselor mungkin dapat mencoba meningkatkan komunikasi dan bimbingan untuk membantu konseli lebih jelas dalam menyusun kekurangan mereka dan mengekspresikan keinginan untuk mendapatkan konseling dengan lebih baik. Secara keseluruhan, konselor menunjukkan kinerja yang baik dalam mempersosialisasikan dalam sesi konseling. Dan dengan sedikit perhatian tambahan pada aspek tertentu, konselor dapat menjadi lebih efektif dalam membantu konseli dalam merumuskan dan mengekspresikan keinginan mereka untuk konseling.